Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi terkait dengan modul ajar yang pertama, yaitu dasar-dasar ekonomi pendidikan atau educational economic. Perlu saya tekankan bahwa ini merupakan materi pengayaan. Materi utama terdapat pada buku materi pokok atau BMP yang telah disediakan oleh pihak Universitas Terbuka. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memahami pendidikan sebagai sebuah investasi strategis dan penggerak ekonomi. Definisi dan ruang lingkup. Ekonomi pendidikan adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan. Ekonomi adalah ilmu tentang pilihan. Karena waktu dan uang kita terbatas atau langka, maka kita harus memilih apakah waktu 4 tahun ini akan kita pakai untuk bekerja atau kuliah. Ekonomi pendidikan mempelajari konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan yang kita ambil tersebut terhadap kesejahteraan individu dan juga negara. Lalu pendidikan itu konsumsi atau investasi. Nah, sebagai konsumsi, pendidikan itu kita nikmati untuk kepuasan pribadi dan peningkatan kualitas hidup kita saat ini. Sebagai investasi, adanya pengorbanan biaya yang kita relakan untuk mendapatkan arus pendapatan atau income stream yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Oke, saya ilustrasikan. Misalnya nih, ya kalau kita membeli baju. Baju itu konsumsinya kepuasannya sekarang. Kita merasa bahagia karena kita membeli baju yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya nih, ya kita memilih untuk menggunakan uang tadi untuk berkuliah, maka kita akan mendapatkan kepuasan yaitu berupa manfaat. Ya, manfaat yang akan kita rasakan untuk di masa depan. Inilah yang kita sebut sebagai investasi pendidikan. Ingat, modal manusia yaitu otak atau keterampilan itu tidak bisa ya, itu tidak bisa disita oleh bank, tapi bisa mengalami penyusutan kalau tidak diasah. Nah, lalu bagaimana teori modal manusia? Menurut teori ini, pendidikan itu katanya akan meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan, yang mana pada gilirannya itu akan meningkatkan produktivitas pekerja. Produktivitas yang lebih tinggi akan lebih dihargai oleh pasar dengan upah yang tinggi. Ini dikatakan oleh Gary Becker dan Theodore Schultz. Jadi analoginya, ketika seseorang itu dia menempuh pendidikan, ya, dia itu akan mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan, sehingga produktivitas dia bekerja itu akan jauh lebih tinggi karena dia sudah memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang cukup tinggi juga. Akhirnya apa? Akhirnya pendapatan yang dia peroleh ya dari pekerjaannya ini juga akan jauh lebih tinggi lagi. Selanjutnya, teori sinyal dan screening. Oke. Poin dari teori ini adalah di mana katanya ijazah itu sebagai sebuah label. Kita bayangkan ada dua orang, ya, ada dua orang si A dan si B.
Mereka tuh memiliki kemampuan yang sama. Yang satu dia punya ijazah, yang satu dia tidak punya ijazah. Ketika kedua orang tersebut mereka meng-apply lamaran, ya, mereka melamar ke sebuah perusahaan, kira-kira yang mana yang akan diterima oleh perusahaan tersebut? Ya, biasanya perusahaan itu akan memilih orang yang memiliki ijazah. Mengapa? Karena ijazah itu adalah sebuah sinyal. Ya, ijazah itu adalah sebuah sinyal yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang sudah menempuh pendidikan, orang yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, sehingga dia itu akan jauh lebih siap dalam bekerja. Lalu biaya apa aja yang dikeluarkan di dalam pendidikan? Ya. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh pendidikan itu bukan hanya biaya seperti untuk bayar buku, peralatan, ya, tapi juga termasuk jugalah biaya yang dia korbankan karena dia sekarang itu memilih untuk, ya, belajar daripada bekerja. Ada namanya indirect cost, biaya peluang, biaya tidak langsung. Jadi biaya itu dibedakan menjadi 3. Ada yang pertama biaya langsung, biaya yang bisa kita lihat seperti bayar uang sekolah atau uang kuliah, membeli buku, peralatan, biaya operasional sekolah. Indirect cost, biaya tidak langsung, seperti pendapatan yang dia korbankan karena memilih belajar daripada bekerja. Yang kemudian ada social cost, yaitu biaya yang ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat, seperti pemerintah memberikan yang namanya subsidi fasilitas umum, ya, untuk anak-anak yang masih menempuh pendidikan. Next, kita lanjut. Nanti kita akan menghitung analisis biayanya. Ya, sebelum itu kita akan, ya, tahu dulu tentang tingkat pengembalian pendidikan. Nah, kalau yang namanya investasi, ketika seseorang itu berinvestasi berarti dia akan mendapatkan yang namanya keuntungan. Keuntungan itu, ya, ada keuntungan yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Pendidikan termasuk ke dalam jenis investasi dengan keuntungan jangka panjang. Artinya kita itu ketika kita, ya, merelakan waktu kita untuk belajar, untuk menempuh pendidikan, hasilnya itu nggak akan mungkin bisa kita rasakan dalam waktu 1 atau 2 tahun, itu jangka pendek. Tapi itu akan kita rasakan hasilnya nanti itu dalam jangka waktu 5, 10 tahun, 20 tahun. Nah, bagaimana tingkat pengembaliannya? Di sini kita akan mengukur bagaimana keberhasilan dari sebuah investasi pendidikan. Yang pertama itu adalah preferred rate of return, yaitu keuntungan finansial bagi individu, seperti kenaikan gaji bersihnya. Teman-teman mahasiswa, saya di sini yakin bahwa Anda semua rata-rata adalah orang yang sudah bekerja. Anda adalah orang yang sudah memiliki penghasilan, kemudian Anda memilih untuk, ya, menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda tersebut untuk melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di universitas terbuka ini. Ketika Anda memutuskan untuk, ya, menyisihkan bagian dari penghasilan Anda tadi untuk berkuliah, berarti Anda punya yang namanya sebuah harapan di masa depan. Apa harapan yang ada dalam pemikiran saudara? Ya, pastinya Anda berharap bahwa jika sekarang saya bekerja sebagai karyawan, maka dengan saya berkuliah 5 tahun atau 10 tahun lagi saya harus menjadi manajernya. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi manajernya? Ya, saya harus memiliki ijazah yang setara untuk menjadi seorang manajer. Ya kan? Apa yang akan didapatkan dari situ? Gajinya akan jauh lebih tinggi. Gaji karyawan dengan gaji manajer pasti jauh berbeda.
Itu yang pertama. Ya, yang kedua ada namanya social rate of return, keuntungan bagi negara. Ya, bagi sebuah negara ketika banyak ini masyarakatnya yang sekolah yang tinggi, ya, berarti ketika mereka sekolahnya tinggi, mereka itu akan mendapatkan, biasanya ya rata-rata itu akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ketika pekerjaannya itu bagus, misalnya dia kerjanya di sektor pemerintah atau di sektor BUMN, BUMS, berarti mereka itu akan membayar yang namanya pajak, sehingga akan ada kenaikan pajak. Anggaran negara bertambah dengan naiknya pajak. Lalu apalagi? Angka kriminalitas akan berkurang karena orang-orang bekerja, sehingga tidak akan ada orang yang mengalami kesulitan, sehingga kriminalitas berkurang karena mereka sudah sibuk bekerja. Mereka sudah sibuk mencari penghasilan. Nah, sehingga angka kriminalitas akan berkurang. Lalu politik akan stabil karena di dalam politik ini sudah diisi oleh orang-orang dengan kemampuan yang memang benar-benar bagus. Kan? Nah, faktanya ya biasanya tingkat pengembalian pendidikan dasar ini lebih tinggi secara sosial dibandingkan dengan pendidikan tinggi di negara berkembang. Itu fakta yang masih saat ini terjadi di Indonesia, di mana masih bisa kita bilang bahwa keinginan anak-anak untuk bisa melanjutkan pendidikan ya tinggi itu masih cukup rendah. Seperti halnya pengalaman saya sebagai seorang guru, ya saya mengajar di sekolah yang tingkatannya itu masih menengah pertama. Bahkan anak-anak yang masih di tingkat yang menengah pertama itu, ketika mereka tamat, ada beberapa dari mereka yang memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Ya, alasan salah satunya itu apa? Salah satunya itu adalah alasan karena faktor ekonomi. Padahal sebenarnya dengan usia dia yang masih, kalau tamat menengah pertama itu berarti kira-kira usianya masih sekitar 14-15 tahun. Bekerja pun dia mungkin hanya sekedar bantu-bantu di pasar, berdagang. Ya kalau kita bekerja sama orang dengan ijazah tamatan SMP gitu ya, berapa gajinya yang dikasih? Ya sangat minim sekali, bahkan mungkin bisa dibilang tidak layak gitu kan. Kita lanjut tentang fungsi produksi pendidikan. Nanti di akhir kita akan menghitung bagaimana investasi dalam pendidikan itu sangat menguntungkan gitu ya. Oke, fungsi produksi pendidikan ini mengacu pada hubungan teknis antara input dan output pendidikan. Input dari pendidikan itu adalah bakat siswa, bakatnya, latar belakang keluarganya, kualitas guru, fasilitas sekolah. Jadi inputnya itu sangat beragam. Ya, anak-anak itu punya bakat yang berbeda. Saya yakin bahwa para teman-teman mahasiswa di sini bakatnya itu beda-beda. Ketika kalian memilih untuk masuk ke jurusan ekonomi dan bisnis, ya kan berarti kalian mungkin memang punya bakat di bagian bisnis. Mungkin kalian senang berdagang, senang berwirausaha, makanya kalian memilih untuk ini. Kemudian latar belakang keluarga, ini juga sangat mempengaruhi. Lalu kualitas dari guru, tenaga pendidikannya, dan fasilitas yang ada di sekolahnya. Outputnya apa? Outputnya itu adalah nilai, tingkat kelulusan, kemampuan kognitif maupun keterampilan dari mahasiswa tersebut. Nah, tantangannya ternyata sangat sulit untuk mengukur output pendidikan secara kuantitatif murni karena adanya variabel karakter dan etika. Ya, ini yang saat ini ya masih bisa kita bilang inilah yang terjadi. Sangat sulit untuk mengukur output pendidikan itu secara kuantitatif. Benar-benar angka, misalnya dia
ujian, ya kan? Nilai ujiannya itu 20. Apakah 20 itu yang bakalan dia letakkan di ijazahnya? Ya, tidak. Kenapa? Karena ada variabel lain juga yang dinilai, yaitu karakternya, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerapihan masuk ke dalam nilai yang akhirnya nilai yang ada ya di dalam ijazah itu bukan lagi nilai murni kuantitatif, bukan lagi, tapi sudah nilai yang ditambah dengan keterampilan anak tersebut, kejujurannya, adabnya, kedisiplinannya sudah ditambah. Oke, next kita lanjut. Oke, efisiensi di sini yang ingin saya tegaskan adalah efisiensi itu bukan berarti pelit. Ya, kita mungkin sering mendengar kata efisiensi. Ketika ada efisiensi, yang selalu kita artikan itu adalah adanya pengurangan anggaran, pengurangan dana. Sebenarnya efisiensi ini bukan berarti pelit, ya, tapi bagaimana supaya sumber daya yang ada itu bisa digunakan secara maksimal mungkin. Jadi jangan sampai ada yang terbuang. Nah, diupayakan bagaimana anggaran yang ada itu bisa maksimal ya pengeluarannya tanpa ada yang terbuang sia-sia, makanya diefisiensikan. Efisiensi itu yang pertama adalah efisiensi internal, yaitu bagaimana caranya menghasilkan output maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Nah, jadi bagaimana dengan biaya yang benar-benar seminimal mungkin, artinya jangan sampai ada biaya yang tersisa dari anggaran tersebut, yaitu harus digunakan secara maksimal. Misalnya, anggaran untuk dana pendidikan. Dianggarkan dana untuk pendidikan itu 10 triliun. Kecil ya, 100 triliun dianggarkan oleh pemerintah untuk pendidikan 100 triliun. Nah, 100 triliun itu ya kan ternyata setelah dilakukan yang namanya evaluasi anggaran setiap tahunnya selalu berlebih. Ada lebihnya, ada sisanya. Berarti dana tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Dia tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehingga akhirnya apa? Oh, berarti untuk tahun berikutnya kita efisien, kita kurangi. Karena dengan dana yang 100 triliun tadi ternyata masih ada sisa anggarannya. Misalnya masih ada sisa anggarannya itu berapa ya kita buat? Buat aja deh misalnya ada sisa anggarannya 50 triliun lagi. Ya kan? Jadi udah kita kurangi, kita buat aja tahun depan anggarannya itu cuma 50 triliun. Kayak mana caranya dengan anggaran yang segini, ya kan? Itu bisa lebih maksimal, bisa semuanya dapat. Tidak ada istilahnya yang berlebih, tidak ada yang dikembalikan ke negara. Semuanya tepat sasaran, semuanya dipakai di lapangan. Kemudian yang kedua, efisiensi eksternal. Yaitu bagaimana caranya supaya lulusan ya, kesesuaian lulusan itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Harus ada link and match-nya. Jangan sampai nih, nah sekarang misalnya lulusannya SPD, ya kan, sarjana pendidikan, ada yang tamat 1000 alumni SPD. Ternyata kebutuhan pasar tenaga kerjanya itu nggak sampai 1000. Akhirnya apa? Akhirnya banyak nanti yang dari lulusan SPD itu, ya mereka tidak bekerja sesuai dengan passion mereka. Karena sudah tidak link and match lagi. Jadi ini juga harus benar-benar dievaluasi bagaimana caranya supaya jumlah lulusan dari suatu program pendidikan itu bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga tidak ada nanti istilahnya pengangguran. Dia sudah sekolah tinggi-tinggi ternyata menganggur. Bagusan aku yang cuma sekolah tamatan ini tapi langsung bekerja. Tidak ada istilah seperti itu.
Berikutnya adalah ekuitas, yaitu keadilan. Bagaimana pendidikan ini bisa didistribusikan secara merata. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk orang kaya, tapi pendidikan itu adalah milik semua lapisan masyarakat. Orang bawah, menengah, orang atas, semuanya bisa menempuh pendidikan, bisa sekolah yang tinggi. Bagaimana caranya? Ya, diberikan beasiswa yang memang tepat sasaran. Harus tepat sasarannya. Jadi, efisiensi dari yang pertama tadi, ya, internalnya tadi, biayanya ini, ya kan, biaya anggarannya ini diefisiensikan, dibuat memang yang paling penting-pentingnya, dan dimasukkan juga beasiswanya supaya yang ketiga, yang ini, keadilan ini dapat. Kalau dia anak orang kaya, orang tuanya punya sawit berhektar-hektar, ya kan, punya kebun berhektar-hektar, ya nggak perlu dapat bantuan. Tapi kalau tadi dia orang yang kurang mampu, ya dia harus mendapatkan yang namanya bantuan. Apalagi, ya kan, di zaman sekarang ini, ya semuanya itu, ya jadi sangat perlu evaluasi lagi terkait dengan, ya, konsep yang ketiga, yaitu konsep tentang keadilan dalam akses pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ternyata dalam ilmu makroekonomi, pendidikan itu memiliki kontribusi pada pertumbuhan PDB, pada pertumbuhan pendapatan negara, yaitu melalui inovasi dan adaptasi teknologi. Transformasinya di mana perubahan dari yang awalnya itu resource based economy menjadi knowledge based economy. Kuncinya tidak ada negara yang maju, ya, tidak ada negara maju yang memiliki sistem pendidikan yang lemah. Jadi ketika sebuah negara dia ingin menjadi negara yang maju, pendidikannya dulu yang harus kuat. Ketika sistem pendidikan negara tersebut sudah kuat, SDM-nya kemudian sudah berkualitas, mampu bersaing, ya kan, bisa melakukan inovasi, kemudian mampu beradaptasi dengan teknologi, ya, menciptakan banyak pembaharuan-pembaharuan dalam bidang pengetahuan, kemudian juga dalam sistem pemerintahan, maka kita akan bisa menjadi sebuah negara yang maju. Oke, kita akan menghitung, ya, bagaimana ternyata investasi dalam pendidikan tersebut, ya, itu ternyata adalah investasi yang menjanjikan. Jadi bukan investasi bodong, tapi investasi yang cukup menjanjikan. Seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa investasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah investasi jangka pendek, biasanya itu hanya sekitar 2-5 tahun udah kelihatan hasilnya. Contohnya itu investasinya investasi emas. Emas itu investasi jangka pendek, 2-5 tahun tuh hasil dari kita investasi emas itu sudah terlihat, gitu kan. Yang kedua itu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini misalnya itu adalah pendidikan. Nah, oke, di sini kita tampilkan data dari BPS, data yang terbaru tahun 2025, berarti data tahun lalu, ya. Tahun 2025 di sini kita melihat bahwa ini adalah tingkat pendidikan dari yang awalnya dia tidak bekerja sampai yang paling tinggi itu adalah tingkat universitas. Kemudian ini gajinya, ya kan, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ada yang jasa, kesehatan, ya, ini gajinya. Gajinya pada Februari, Agustus. Ini total akhirnya. Oke. Nah, dari sini kita akan melihat, ya, apakah benar teori dari human capital tadi. Oke, kita cek kebenarannya. Oke. Pertama kita simulasikan dulu, ya,
ada 2 orang individu. Yang pertama dia itu adalah lulusan SMA, dia langsung kerja. Yang kedua itu si B, ya, dia itu lulus SMA, kuliah. Ya. Di sini kita anggaplah dia kuliahnya tepat waktu, jadi 4 tahun dia lulus. Oke, kita hitung yang pertama simulasi untuk gaji lulusan SMA. Gaji lulusan SMA itu tahun 2025. Kita tengok dulu ya. Ini tidak bekerja, kemudian tidak bekerja, tidak sekolah, tidak tamat SD, SMP, SMA, SMK, diploma universitas. Oke, ini dia yang SMA ya. SMA gajinya terakhir itu 3 juta. Oke, 3 juta. Berarti 3 juta kita kalikan 4 tahun. Ya, 3 jutanya kita kalikan 4 tahun karena si B tadi dia itu memilih untuk kuliah, berarti ada waktu 4 tahun yang dia buang, ya kan? Ada penghasilan yang seharusnya dia dapatkan tapi dia relakan karena dia memilih untuk bekerja. Berarti 3 juta kita kalikan 4 tahun, 4 tahun itu ada 48 bulan, berarti hasilnya adalah 144 juta. Inilah biaya yang dia relakan. Itu tadi istilahnya biaya peluang. Opportunity cost atau direct cost sama. Oke. Selanjutnya kita lihat gaji lulusan universitas. Ya. Gajinya itu adalah yang terakhir itu sekitar 5 juta. Dia dapat 5 juta per bulannya ya, gaji lulusan sarjana. Oke, berarti selisihnya itu yang tadi di SMA 3 juta gajinya, yang di sarjana 5 juta, selisihnya itu ada 2 juta. Oke. Nah, biaya yang dia keluarkan ya selama kuliah, masuklah itu tadi direct cost-nya ya. Direct cost-nya itu ada biaya kuliah semesternya, bukunya, peralatannya. Semuanya itu kita misalkan 15 juta setahun. Berarti kita kalikan 4 tahun, habislah dia 60 juta. 60 juta ditambah tadi biaya peluang ya, 144 juta, berarti sudah 204 juta uang yang diinvestasikannya dalam pendidikan. Nah, kira-kira kalau lah ya 204 juta ini balik modalnya itu kapan, ya kan? Apakah akan balik modal ataukah tidak? Kita hitung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh individu B untuk menutupi investasinya 204 juta ini? Nah, waktu balik modal, rumusnya total dari investasi yang ini 204 juta kita bagikan dengan selisih gajinya. Selisih gaji tamatan sarjana dengan SMA tadi 2 juta sama dengan 102 bulan atau sekitar 8,5 tahun. Jadi 8,5 tahun lah ya, dia bekerja dulu nih selama 8,5 tahun baru dia bisa mengembalikan modal investasi pendidikannya tadi. Makanya tadi dari awal saya bilang bahwa investasi pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Hasilnya itu nggak bisa terlihat hanya dalam waktu 2-5 tahun, enggak. Itu butuh waktu lama. Tapi apakah kurvanya akan terus naik? Iya, kurvanya itu akan terus naik. Kita cek, oke. Kita analogikan ya usianya dulu. Kita analogikan kalau misalnya nih sekarang ya usia anak yang berkuliah ini 18 tahun ya. 18 tahun tambah 4 tahun masa studi, 22 tahun lah dia lulus. Kemudian dia dapat pekerjaan yang benar-benar mapan, yang benar-benar bagus. Itu usia 27 tahun. Jadi ada selisih 5 tahun ya. Dia tamat S1-nya tadi umur 22 tahun. 5 tahun mungkin dia masih kerjanya mulai dari bawah ya, dari nol lagi karena dia tidak punya pengalaman. 5 tahun dia mencari pengalaman, bekerja di sana sini, akhirnya usia 27 tahun dia dapat pekerjaan yang bagus, posisi yang bagus dengan gaji yang bagus juga. Oke.
27 tahun tadi dia sudah mulai nih, dia sudah mulai dapat kan tadi pekerjaannya sudah bagus, ya. Ditambahkan dengan waktu yang harus dia balikkan modalnya tadi 8,5 tahun, berarti sekitar umur 36 tahun lah dia itu sudah balik modal investasi 204 juta tadi. Oke. Umur 36 tahun dia sudah kembalikan modal investasi pendidikannya tadi. Kalau kita hitung dari usia pensiun di Indonesia ya yang dia itu 60 tahun, berarti 60 tahun dikurangi 36 tahun ya ada 24 tahun keuntungan yang dia peroleh dengan berkuliah. Jadi ada 24 tahun dari penghasilan dia tadi yang bisa dia manfaatkan untuk kesejahteraannya di masa yang akan datang ya. Oke, kesimpulannya yang pertama, life cycle income. Meskipun lulusan SMA tadi dia unggul di 4 tahun pertama karena dia sudah punya penghasilan, ya kan? Kurva pendapatan sarjana ini ya, dia itu akan memotong dan jauh melampaui pendapatan lulusan SMA setelah tahun ke-9 dan ke-10 sejak lulus SMA. Mungkin di awal tadi, ya kan, si sarjana ini tuh kalah telak gitulah dibilang. Yang SMA yang udah bekerja, dia sudah punya pengalaman bekerja 4 tahun. Nah, si sarjana tadi dia baru lulus. Dia masih menjadi seorang fresh graduate yang tidak punya pengalaman. Kalah nggak di sini? Kalah. Tapi kalau dia nih dari sini, ya kan, kemudian dia mulai bekerja, dia dapat pengalaman-pengalaman, akhirnya nanti ya tahun ke-9, tahun ke-10, si sarjana ini akan memotong kurva si SMA. Dengan cara apa? Si sarjana ini bisa aja nanti dia ini mendapatkan promosi jabatan. Dia bisa naik pangkat, ya kan, bisa menjadi direktur, bisa menjadi manajer, supervisor yang akan memotong pendapatan si SMA tadi. Nah, yang kedua ada namanya masa kerja produktif. Karena masa kerja manusia itu berkisar 30 sampai 35 tahun, maka individu B tadi itu masih memiliki sisa waktu sekitar 20 sampai 25 tahun untuk menikmati keuntungan murni dari investasinya. Lalu yang ketiga, non-monetary benefit. Pendidikan itu bukan hanya memberikan manfaat non-finansial. Bukan hanya memberikan manfaat finansial aja, bukan? Tapi juga memberikan manfaat non-finansial seperti dia mendapatkan jaringan networking. Biasanya anak-anak yang mereka itu biasa ya ikut komunitas, dia itu punya jaringan yang luas, networking yang luas, banyak temannya. Kemudian apalagi pola pikirnya akan lebih kritis dan kesehatannya itu biasanya akan jauh lebih baik yang seringkali tidak masuk dalam hitungan matematika di atas. Ya, demikian saja materi pengayaan terkait dengan dasar-dasar ilmu pendidikan yang dapat saya berikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan ditulis dalam forum diskusi. Akhir kata, salam sukses untuk kita semua. Semangat terus sampai sesi ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.